Dia dewa. Itu benar-benar tidak mungkin. Awan menjadi naga, angin menjadi harimau, siapa menyamarjadi aku? Aduh, harus bayar langganan lagi, siapa sih dewa ini sebenarnya? Ah, sudahlah, kamu bilang tokoh utama drama pendek ini selalu berhasil mendapatkan gadis cantik, andai saja aku bisa masuk ke sana. Aduh, mana garpuku? Aduh. Ih, aduh, benar-benar sial. Dulu juga terbunuh. Telepon otomatis memperbarui keanggotaan drama. Biaya Rp388.000, saldo Rp0,12. Sialan, mie instan ngerjain aku, Tuhan ngerjain aku, sekarang kamu juga ngerjain aku? Hah? Aduh. Selamat, kamu sukses menyeberang waktu. Tujuan, bertahan hidup sampai akhir, raih hadiah besar. Jika gagal, dihapus sepenuhnya. Nilai bahaya mengingatkan kamu untuk terus waspada. Karena penjelajah waktu ini punya keberuntungan buruk di kehidupan sebelumnya, diberikan hadiah dengan nilai keberuntungan penuh. Dewa keberuntungan meliputi kamu, Dewi Fortuna tersenyum. Wah, benar-benar berhasil menyeberang waktu. Keberuntungan bisa sampai mana? Siapa aku? Sedang berada di mana? Sebagai putra pertama keluarga Jia yang kaya raya di Yunzhou, yang sudah tahu banyak wanita, masa kamu tidak tahu siapa diri kamu? Putra pertama Jia, kaya raya di Yunzhou, kenal banyak wanita. Aku masuk ke drama barusan dan tidur dengan wanita Raja Naga. Dipukul sampai tak kenal lagi. Aku jadi penjahat sekarang. Penjahat apa? Malam ini kamu pemeran utama. Kamu siapa? Kamu benar-benar jahil. Belum menyentuhku bagaimana aku mau memanggilmu? Maksudku nama belakangmu apa? Nama belakangku Jiang. Nama belakang Jiang, wanita Raja Naga. Kamu tidak menyentuhku lagi? Wanita, aku punya 4 tipe yang gak akan aku ajak tidur. Yang pakai stocking hitam aku gak tidur, karena aku baik. Hei, mengajak dewa perang wanita pertama untuk menguji tunanganmu. Kamu memang pintar. Santai saja, aku takkan kenapa-napa. Meskipun pemuda sombong ini memang agak beda. Apa maksudmu? Benar sekali. Kelompok harem laki-laki pemerannya. Jika tidur dengannya, bisa hancur tanpa tahu. Harus mencari cara untuk segera tahu siapa sebenarnya pemilik kode QR di kepala itu. Kalau tidak, mengikuti jalan cerita ini aku pasti mati di pesta pertunangan dengan Liu Ruyan. Halo, siapa ini? Ini ayahmu. Hei, anak nakal. Kamu gatal pengen dihajar ya? Hei ayah. Tadinya kupikir ini panggilan iseng. Jangan banyak omong. Kau dan Liu Ruyan dari keluarga Liu tunangan setengah bulan lagi. Kudengar teman masa kecilnya mau rebut pengantin. Ayah kirim orang untuk mengikatnya di kasurmu. Malam ini pastikan keluarga Jia punya. Bukan. Kau memang ayah kandungku ya? Halo. Halo. Pertunangan sejak kecil, itu pasti Raja Naga. Saat itu Raja Naga hadir, pasti tidak terkalahkan. Aku berkata, Tuhan penuh muslihat, bukankah kamu mengatakan keberuntungan penuh, bintang keberuntungan turun ke bumi? Ini awal neraka.
Hari ini aku akan mencoba. Jika beruntung, botol ini dilempar keluar dan bisa berdiri di atas batu. Berbeda. Ceritakan lebih. Wanita cantik di dekatmu, hatimu tetap lurus, melihat dunia fana. Bicara elegan, kembali ke alam murni, seolah dewa turun ke bumi. Baru-baru ini aku mendengar bahwa Raja Naga, yang telah berlatih selama 20 tahun, sudah turun gunung. Menurutmu, apakah mungkin itu Jialong? Tuan muda, lihat, sudah bekerja sebagai pembantu setengah bulan. Gajinya cuma 5 juta rupiah. Ingin pinjam 1 miliar. Untuk beli rumah anak saya yang selesai belajar di Ganang. Wajar kan, kalian orang kaya? Pantesan, saya gak enak hati membongkar ini. Tambah waktu 10 tahun lagi, tante juga gak bakal bisa bayar. Hah, oke, saya pergi. Tante, ini dipegang aja. Jangan terima kasih. Habis, bapak saya sudah. Saya harus buru-buru. Parang. Memang seharusnya begitu. Bagaimanapun kami adalah orang miskin, kalian orang kaya. Kalian yang menghidupi kami, bukan itu hal yang masuk akal ya? Haha. Ma, kenapa? Kenapa botol bisa berdiri di sini? Ini 1:1 juta. Aduh, anakku. Anak ke ibu tidak kepe. Tidak apa-apa, ibu bekerja di keluarga Jia sebagai pembantu, Jialong memperlakukan ibu seperti binatang. Lobster Australia, caviar, semua tidak diberikan kepada ibu. Coba, jika hati ini tidak terikat denganmu, untuk apa aku hidup? Ah, anakku. Jangan biarkan Jialong berlutut minta maaf kepada ibu. Juga, jangan hancurkan pesta pertunangannya dengan Liu Ruyan 2 minggu lagi. Bu, ini hanya hidup. Untukmu menanggung ini seharusnya dianggap wajar. Ruyan hanya istriku. Jialong. Jiang Li adalah dewa perang dari Daxia, mengatakan Jialong ini tidak biasa. Apakah mungkin Jialong ini adalah Raja Naga legendaris? Liu Ruyan, datang hari ini. Ikat dia untukku. Kalian bajingan, ingin aku mati ya? Ikat kakakmu sendiri. Hehe. Tuan muda, aku ikat dia dulu, lalu aku ikat kakakku. Kau mau ikat nenekmu? Jangan ganggu aku. Gali nenekku. Baik. Cepat pergi, tak mau melihatmu. Ya. Jialong, ada apa-apanya? Jiang Li, salah paham. Pemuda kaya tetap pemuda kaya. Mungkin dia dewa naga. Nona Liu Ruyan, dengarkan penjelasanku, dia. Usia berapa main permainan kanak-kanak? Undang aktor berakting pahlawan menyelamatkan gadis, aku akan tertarik padamu. Ah. Kamu yang mengandalkan keluarga untuk meraih kesuksesan, senang-senang tanpa tujuan, dasar bajingan. Kalau Tuhan membiarkan kamu hidup sampai hari ini sudah salah. Bahkan jika akan menodai makam. Oh hahaha. Bagus sekali, makian yang bagus. Jadi, kakak Ruyan, kamu setuju untuk membatalkan pertunangan dengan... Apakah dia ingin membatalkan pertunangan denganku? Kenapa? Mau bermain tarik ulur lagi? Aku Liu Ruyan, meskipun mati di sini, tidak akan pernah menikah dengan anak manja sepertimu. Hebat, Liu hari ini bisa bicara seperti ini, bahagia dari pernikahan kedua ayahku. Jadi kita sepakat, kita tak ada hubungan lagi. Selamat tinggal. Mengucapkan terima kasih kepada keluargamu. Pergi dengan Dewa Perang, Ye, dan Raja Naga, Liu. Wanita hanya memperlambat kecepatan. Bukan strategi tarik dan Percayalah, pria ini benar-benar luar biasa. Tunggu dulu. Apa maksudmu? Ingin mundur? Perintah orang tua dan perantara bukan urusan kita. Ada setengah bulan sebelum pesta pertunangan, masih lama. Tenang, pria yang cocok untuk aku, Liu Ruyan, jenius bisnis dan bijaksana. Setengah bulan cukup untuk mengenalmu. Dia sulit dipersuasi. Nona, perusahaan yang dilaporkan saat ini. Di antara mereka, ada beberapa saham yang naik bagus. Kenapa benci kamu sulit sekali? Aduh. Aku kasih tahu ya. Segera beli yang berwarna hijau. Apa maksudnya kamu? Kamu salah atau gimana? Bagus, cepat beli. Kalau tidak nanti terlambat, cepetan. Baik, beli. Ayo cepetan. Kebetulan saham-saham ini kata Jiang Li benar atau palsu. Dengan nasib burukku tunggu sampai kamu rugi. Lihat kamu mau menikah denganku atau tidak. Tuan Jia seharusnya tidak membuatku rugi parah, kan? Hahaha. Saham yang kupilih dijamin bisa bikin kamu untung besar.
Untung besar. Menyedihkan. Di Kunlun belajar 20 tahun, mencapai tahu jadi dewa tidak berani bicara sebesar itu. Ruyan. Hanya aku yang bisa bantu kamu dapat uang besar, dan hanya aku yang jadi jodohmu. Ada apa dengen Tuan Muda? Bos bilang mau menculik Liu Ruyan. Wanita genit itu, kenapa? Berani sekali sentuh wanitaku. Siapapun kamu, hari ini kamu harus mati. Permisi. Nona, kenapa Tuan Jia pergi begitu saja? Sedikit uang tahu sifat seseorang, tidak rugi. Tapi pilihan bisnis Tuan Jia adalah yang sudah tua. Tindakan ini bisa menghancurkan nilai pasar ratusan miliar. Apa kamu bilang? Cepat cegah dia, jangan biarkan dia kabur. Harus cepat menemukan kode QR dewa itu. Kalau tidak, di aula pesta aku pasti tidak tahan dengan pedang itu. Presiden ada masalah besar. Hehe. Melihat situasi ini, masih turun banyak daripada membiarkan Liu Ruyan menikah denganku, lebih baik membuatnya membenciku selamanya tidak berhubungan. Dengan nasib sialku ini kamu beli saja, begitu beli langsung tidak bersuara. Apakah perusahaan kita bangkrut? Jangan buru-buru bicara, pelan-pelan. Untung Tianyang Pharmaceuticals, Bangfei Real Estate, Traffic Light Media, Zahngu Technology, Duapulu Perusahaan, Saham yang dibeli Yia Shemelnya. Kali ini kita untung 10 miliar. 10 miliar. Seperti kucing buta menemukan tikus mati? 25 saham semua melonjak gila. Ini jelas bukan pilihan acak. Saya hanya punya satu kata evaluasi. Berada di luar 3 alam. Tidak terjerat 5 elemen. Banyak mobil berhasil menghindari dia. Mungkinkah dia memang seperti dewa? Ruyan, dalam bahaya, cepat bawa presiden pergi, aku tangani ini. Menenggeni APA, kamu siapa? Lagi pula orang yang berniat jahat sudah diusir oleh Tuan Jia. Apa? Ruyan, dengar perusahaanmu sedang sulit. Maksudmu, Tuan Jia membantu Nona kami hasilkan 100 miliar. Apa urusanmu? Apa mungkin? Oh tidak, Setelah semuanya selesai, pergi dengan tenang, menyembunyikan kebajikan dan nama. Astaga, aku bilang keberuntungan ini paling hanya dapat botol lagi. Kenapa Raja Naga belum keluar? Kalau tidak cepat keluar, aku akan menemukannya. Waduh, tunggu sebentar. Kenapa aku merasa ada yang mengawasi aku diam-diam? Apa yang kamu lihat? Nona, Tuan Jia menyapa Anda, bilang, Dia bilang, dia suka padaku. Jialong, kamu tidak hanya mempermalukan ibuku, tapi juga merayu tunanganku. Aku, Zhang Bufen, bersumpah tidak akan menjadi manusia jika tidak membunuhmu hari ini. Baru saja ada seseorang di sini. tidak penting. Nona, aku ingin tanya. Kalau semua ini dilakukan oleh Tuan Jia, apakah dia masih manusia? Ada sekelompok orang. Mereka paham astronomi dan geografi, mencari petunjuk di Gunung Kunlun, berlatih dan menjaga diri. Kamu bilang Tuan Jia, dia adalah orang yang berlatih di Gunung Kunlun. Menggunakan semua sumber mencari kamu, tokoh utama yang luar biasa. Kalau ada sedikit pun orang dengan pola tokoh utama hari ini, aku harus menghapusnya sejak dini. Tuan Muda, orang sudah datang.
Sialan. Banyak orangnya. Tuan Yia, anak bernama cuma makan mi goreng di pinggir jalan jam 2 pagi. Tengah malam tidak pulang, aneh. Anak ini kirim 800 pesanan sehari. Hasilnya terlalu banyak, aneh. Dia di proyek bangunan mengaduk semen, satu kali aja bisa 20.000 kilo. Mana mesin pengaduknya? Tidak wajar, benar. Relativitas sketsa pendek. Makin konyol, makin jadi tokoh utama. Gedenkjan Shench Xiao Yuan. Yichun Yichun. Yichun. Semua ada di sini. Pengantar makanan Zhang Fen 36 orang, proyek Ye Tian 32 orang, dan petugas keamanan Suki Ye 66 orang. Semuanya ada di sini. Anak ini bermarga Chu dipanggil Chu King. Yang jual ikan ini bermarga Gao, terutama itu Gedengsian yang baru keluar dari penjara. Baiklah. Hari ini, kalian semua harus mati. Jialong, ayahku mati, aku tidak punya beban. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku menahan hinaan demi ibuku, tapi kalian orang kaya memaksaku. Jangan salahkan aku. Saudara perempuanku sudah lama terpisah. Kalau tidak bertemu dengannya, Aku mati, tidak masalah. Tapi tolong jangan sentuh tunanganku. Ayah yang pendek umur. Ibu sakit parah. Dia yang bijaksana. Selalu jadi tokoh utama. Jia Xiao, kami tahu kamu punya koneksi luas, tapi selama aku bernafas, ku buatmu mengerti. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan remehkan pemuda miskin. Hah, barusan aku cuma bercanda. Aku, Jialong, memutuskan membentuk yayasan amal. Apa impian kalian semua? Aku setuju. Jia Shao. Apayang Anda katakan itu benar. Tentu saja benar. Ungkap identitas dan tampar saya. Lebih baik saya segera sogok kalian. 10.000 per orang. Karena saya ini penjahat, mari hormati para tokoh utama. Nona Liu Ruyan sudah datang, perlu membahas pernikahan Anda. tunggu sebentar, barusan bilang kami tokoh utama. Dengan keberuntungan saya jamin kalian semua adalah tokoh utama. Tanpa beruntung, bahkan template pahlawan sekeras apapun akan seperti saham Liu Ruyan, rugi besar dan pahit. Kita adalah pemeran utama. Pemeran utama, ya, wow, kakek yang aku selamatkan kemarin ternyata orang terkaya di dunia. Wanita kaya dari Gunung Tinggong ingin memeliharaku? Aku bisa santai sekarang. Baru tahu ayahku miliarder. Menaruhku di proyek konstruksi untuk mengujiku. Ketua perusahaan konstruksi ingin menjadikanku anak angkatnya. Master dari Gunung Longhu ingin menjadikanku murid terakhirnya. Aku mendapatkan ingatanku kembali. Aku adalah Raja Ini tidak mungkin. Aku dengar orang suci Gunung Kunlun bisa melihat masa depan dan mengendalikan cuaca dengan kekuatan. Tuan Jia adalah orang suci Gunung Kunlun? Budi setetes dibalas aliran besar. Jasa kali ini lebih dari setetes. Sebentar lagi pernikahan Tuan Jia dan Nona Liu. Kami pasti memberikan hadiah besar. Terima kasih atas berkah orang suci. Berita aku turun gunung sudah tersebar kemana-mana. Baiklah. Ini menghemat banyak masalah. HM Jialong. Pada pesta pertunangan, aku akan membuatmu membayar. HM. Anak baik. Benar-benar anak baikku. Ruyan sudah bilang padaku. Wanita ini cukup pengertian. Pak, Anda harus mengerti niat baik anak Anda. Keluarga Jia kita naik pangkat. Tidak menikahinya, kita bisa memiliki kuasa dan kebahagiaan. Kau juga tidak akan kena tamparan. Anak bodoh. Ruyan setuju menikah denganmu. Ah. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini acara pertunangan kita? Kursi itu untuk Anak lelakinya. Jangan berpura-pura, identitasmu sebagai Dewa Naga sudah terbongkar. Apa terjadi? Bukankah sepakat tidak menikah? Siapa bilang mau menikah? Aku, Liu Ruyan, tidak akan menikah sembarang orang. Pak Jia, saya memutuskan. Jialong dan saya mulai pacar dulu. Baik, itu yang terbaik hahaha. Ya ampun, kalau Raja Naga tahu, aku pasti dimakan. Pak, Bu, bulan lalu aku nggak bisa mengendalikan diri, hampir tidur sama dia. Apa maksudmu? Lihat ekspresimu, cemooh dan hina aku.
Menginjak moralku, mengikat dengan etika. Tak masalah berapa kali kena tampar, asalkan bisa pisah dari Liu Ruyan. Aduh. Pahlawan tak tahan godaan wanita. Siapa di masa muda tak bikin kesalahan? Om mengerti kok. Bukan aku. Jia Long berhasil menghadapi ujian yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Keteguhannya luar Kenapa kamu tidak bereaksi? Misalnya, pukul aku 1 kali. Menyebalkan. Ini masih siang, tunggu sampai malam untuk menghukummu. Ayah, Anakku memang hebat. Hahaha. tidak benar. Kenapa bertemu dengan bibisan, rasa krisis langsung naik? Apakah mungkin dia adalah... Ayah, harus kukatakan kamu dalam bahaya. Jangan khawatir, nak. Keluarga Jia di Yunzhou berpengaruh. Yang diundang adalah orang-orang sendiri. Bahaya? Dari mana datangnya bahaya? Bukan itu. Bibisan, bukannya tinggal di rumah, kenapa datang ke acara pertunangan? Duduk di sana, tidakkah terasa aneh? Bibisan, kamu bekerja keras demi anak saya. Saya sudah memberikan liburan 7 hari. Kenapa kamu? Kamu bercanda. Orang miskin belum pernah melihat acara sebesar ini. Saya makan sisa makanan kalian. Keluarga Jia kalian kaya, seharusnya tidak takut menambah beberapa sumpit, kan? Itu kesalahanku. Setelah pertunangan anakku selesai, aku akan memberimu angpau 10 juta rupiah. 10 juta? Pak Jia, Anda kasih terlalu sedikit. Tolonglah beri kami lebih banyak. Bukan, Anda kira uang kami datang dari angin? Terakhir kali Anda menipu saya 1 juta. NAK. Tenang. Pak Jia. Kalian kaya, berbuat kebaikan. Anda tidak bisa hidup lebih lama. Saya tidak bisa menghabiskan banyak. Anggaplah Anda Aduh. Ayah, Bibisan, uang dari kerja keras harus diraih dengan hati yang tenang. Baiklah, kasihan orang tua, bawa dia istirahat. Tidak. Makanan hajatan ini sangat enak. Anakku belum pernah lihat. Aku mengajak anakku datang ke pesta ini. tebakanku benar, Tante San, ternyata ibu dari bintang kode QR itu. Tenang saja, anakku itu sangat berbakat. Kalau kalian berteman dengan anakku, kalian teman baik. Tidak benar nih. Kalau terus begini, bintang utama benar-benar akan muncul. Orang tua, biarkan anakku cari sendiri. Bicara lebih sedikit. Dikasih gaji nggak kerja, kau berani aja minta ini itu. Jangan bilang kamu orang tua, meskipun kamu hewan nggak bisa gitu. Sudah, jangan bicara. Apa kehebatan anakmu? Kamu bercanda? Sehebat apa menantuku? Sudah, Dengar baik-baik. Liu Ruyan, cepat suruh ibumu diam ya. Anakku itu seorang dewa legendaris. Lapor Kepada Pemimpin Istana Naga, ETC Perinta Deva, Berikan Sebuah Mangsion Fantastis Istana Avan. Lapor kepada anak orang terkaya di Yunzhou, atas perintah dewa, berikan kartu hitam batas tak terbatas. Anakku. Aduh ya ampun. Pedang bagus ya anak. Dari mana pedang ini? Datang untuk ambil nyawa kita. Apa maksudmu? Xiaoli, sebagai dewa perang Daksi, kamu pasti tahu pedang ini kan? Tentu saja. Besi langit, isi roh senjata, harta abadi Daksi, tak ternilai harganya, berdiri kokoh meski gunung runtuh, di tangan 3 jengkal pedang, membuat prestasi luar biasa. Jika tak salah, ini adalah pedang khusus Immortal Kunlun. Bukan, lihat aku, pedang ini. Aduh menantu baik. Menantu baik, ini hanya pesta pertunangan. Tak disangka kamu memberikan pedang berharga sebagai hadiah. Benar-benar memalukan. Salah kita berdua, tidak bisa melahirkan lagi, hanya punya Ruyan. Kalau bisa punya satu lagi, bisa biarkan dia menikah dengan Jialong juga. Barang cinta ya, kamu ini bilang tidak mau menikah, tapi tetap saja punya rasa simbolik yang mendalam. Gila. Pedang ini. Kenapa mirip dengan milik anakku? Aduh. Pedang ini milik anakku, Ruyan. Anakku adalah dewa di Dacia. Pesta pernikahanmu, anakku siapkan hadiah besar. Sang Bufan. Betul. Anak Tante San adalah tokoh utama.
Selesai, hari ini bakal mati di sini. Si brengsek itu pasti sedang dalam perjalanan. Gimana nih? Dia mungkin di jalan dan ditahan sama polisi lalu lintas. Kirim helm buat kamu. Bayar tilang sana. Bro, kamu salah paham. 9005. Ini ada Suantian Hanjian tanpa lisensi ngebut. Jangan omong, kalau bicaranya, izin terbangmu akan dicabut. Masa mau berharap dia bantu nenek-nenek nyebrang jalan? Buang-buang waktu. Lihat nih, dia tabrak saya dan mau kabur. Anak ini sungguh nggak manusiawi. Tabrak saya masih mau kabur? Masa saya berharap dia ketabrak mobil? Haha, kamu masih mau tabrak saya. Kompromisai. Ketiban pot bunga yang jatuh dari atas. Dikejar oleh sekelompok orang dengan parang. Berhenti. Jatuh ke dalam taman bunga. 98 kesulitan, apa yang dialami Tang Sanzang, kamu juga harus mengalaminya. Jubahku mana? Hehe, di mana jubahku? Saudara. Saudara harap Haha. Jubah mana ya? Haha, pakaian rusak ya. Ngomong banyak buat apa, aku inisial. Selain merugikan diri sendiri, tidak bisa merugikan orang lain. Ruyan ya Ruyan. Ruyan, kamu harus setia. Anak saya menyukai kamu. Jika tidak menikah dengannya, dapat hukuman dari surga. Haha. Bibi-san, saya dan Zhang Bufan bertemu puluhan tahun lalu. Ya, sekitar belasan tahun lalu, mengganti popokmu. Kini aku tua terbaring di ranjang, saatnya gantikan popokku. Jadi orang tidak boleh begitu tidak berperisan. Ruyan, waktu kecil kamu dan Bufan suka disebut suami istri. Aku masih ingat kamu mengejar-ngejar Bufan dan menyebutnya suami. Hahaha. Suami, ambil kesempatan untuk berpisah dengan bersih juga bagus. Ya suami. Nona Liu, karena kamu sudah punya yang tersayang. Kenapa harus mengikat janji hidup bersama dengan saya? Jialong, kita bermain rumah-rumahan saat kecil. Ruyan, gelang. Ruyan, gelang ini giok warisan keluarga Zhang, memakainya diakui sebagai menantu. Bibi. Wah, masih panggil Bibi nih, harus ganti panggilan. Kerja bagus, Bibi-san. Hari ini jika ingin mengikat dia ke tempat tidur anakmu, tidak keberatan. Atau biarkan saya mengikat dia. Tidak bisa, kalau terus begini Jialong pasti salah paham. Kamu mau memaksa saya mati, ya? Jangan pura-pura diam. Memangnya ini caranya memuji saya? Cukup sudah. Pesta pertenangan hari ini selesai. NAK, aku akan antar dia pergi dulu, bayar tidak melihatnya lagi. Ayah. Kamu benar-benar hebat. Bagaimana kalau kamu bawa dia juga pulang? Kamu dan aku baru Bawa ke sini tongkat emas milikku. Orang tua berani merebut menantuku di depan mataku. Hari ini aku kasih pelajaran. Kamu tidak tahu nilai sepasang tongkat emas. Aku kasih tahu, dulu aku bergaul bebas. Tidak bisa kamu memukulku. Anakku. Anakku istimewa, bintang dari surga ke bumi, ribuan tahun ditemukan saat. Anakku. Anakku berbakti kepada orang tua, bersanding dengan Ruyan, pasangan serasi, pemberian Tuhan, nama terkenal, menaklukkan. Lihat tempat duduk itu. Hanya anakku yang bisa duduk di sana. Anakku. Anakmu itu tidak ada artinya. Anakmu bilang hari ini akan membawa hadiah. Jika hari ini tidak bawa hadiah, aku akan hajar dulu. Jiazong, hadiah dari dewa sudah sampai di depan pintu. Benarkah ada hadiah besar? Nah, ini pasti bercanda. Aduh, aku sudah bilang aku bukan orang suci. Haha, nak, mereka semua pakai kata-kataku. Mungkin ada orang suci lain yang sebenarnya. ibu datang. Tuan Istana Naga memberi Istana Awan 1 buah atas perintah orang suci. Putra orang terkaya pertama di Yunzhou memberi kartu hitam dengan batas tak terbatas atas perintah orang suci. Ketua grup konstruksi Gao Qiqiang memberi 30 ikan emas atas perintah orang suci. Ternyata mereka. Kamu kenal. Selain Istana Naga, kekuatan gelap naik setengah tahun ini. Rumor mereka mendapat petunjuk dari orang suci. Atas nama orang suci, datang tanpa diundang, mohon maafkan kami.
Selesai, aku berinvestasi terlambat, kalian orang Zhang. Karakter utama dari drama ini benar-benar sangat luar biasa. Kalian semua adalah bawahan anakku kan? Dengenese hakku, jangan sembarangan membunuh. Jangan sampai keluarga Jia menyerahkan semua harta. Tuan Muda Jia, kau berpura-pura jadi anak dan sebagai dua. Sekarang semua orang tahu. Cepat datang dan berlutut pada bibi akui kesalahanmu. Kalau tidak bibi tak Apa? Jialong berpura-pura? Keluarga Jia tidak takut nama dewa, berani menggantikannya. Demi putri keluarga kami, mereka benar-benar tidak peduli dengan harga diri. Manja tetap saja manja. Jialong bukan dewa, lantas aku masih harus menikah dengannya? Astaga, gelar tinggi ini bukan kalian yang beri padaku? Sulit. Menjadi penjahat sulit. Menjadi penjahat yang hanya ingin bertahan hidup lebih sulit. Anakmu bukan siapa-siapa. Di seluruh dunia, kami hanya mengakui Jia Xiao Sireng. Istana Naga, Shu King, Memimpin Qi Dengxian, Gao Qiqiang, Yi Cheng, Ye Cheng selama pengantin baru, semoga bahagia 100 tahun. Bahkan talenta sehebat ini tunduk padanya. Apakah dia benar-benar orang suci? Habis sudah. Aku sedikit lelah, turun dulu istirahat. Menantu mau kemana ini? Nak, dua bapak aja kamu istirahat. Ayo. Wah, jika terus begini, tidak peduli apa yang terjadi, hari ini begitu aku duduk di kursi ini, Sang Bufan pasti akan muncul. Akhirnya, atas tuduhan menyamar, aku dipotong menjadi 8 bagian. Ayah, aku benar-benar bukan apa. Rendah hati. Aku mengerti. Anakku adalah orang bijak. Haruskah aku bahagia? Menantuku adalah orang bijak. Apakah aku tampak sombong bagi kalian? Sang Bufan. Aku berusaha menolak, harus melihat prosesnya. Sang Bufan, kemana kamu? Keluarlah. Jialong tak pantas duduk di posisi itu. Astaga. Kamu benar-benar datang tepat waktu ya. Jialong, kamu tak pantas duduk di posisi itu. Dia memang datang tergopoh-gopoh, ternyata Jialong benar-benar seperti orang sakti yang bisa membuat apa yang dia katakan menjadi kenyataan. Ruyan, kamu salah. Aku seharusnya jadi jodohmu. Lulukung. Seorang biksu miskin yang tak tahu malu bermimpi menikahi putriku, coba lihat diri kamu. Cocok. Zhang Bufan, pahamilah bahwa menantuku adalah seorang dewa dari Gunung Kunlun, bukanlah orang biasa seperti kamu yang bisa dibandingkan. Menipu pria dan wanita, berpura-pura. Jialong, apa yang bisa kamu katakan? Tolonglah. Aku duduk di sini tanpa mengucapkan kata. Bisa disalahkan, ya? Aku. Yang bersih tetap bersih. NK. Gelang giok warisan keluarga selama 800 tahun, dipakai ibu, dicabut paksa oleh keluarga Jia dan hancur berantakan. Bully ibuku dan merebut pacarku sudah cukup, tapi aku tidak menyangka kamu menghancurkan satu-satunya peninggalan nenekku, Jialong. Berani sekali kamu. Hari ini, aku akan menghapusmu yang main-main ini dan menegakkan keadilan. Oh tidak. Sikap tak masuk akalmu persis seperti ibumu. Kamu bayar kuberidahu. Jialong adalah dewa sejati, berlatih di Gunung Kunlun lebih dari 20 tahun, gerakan jari. Membuatmu lenyap tanpa jejak. Omonganmu terdengar seperti cerita nyata. 20 tahun, lihat sendiri. Bukan hanya lenyap tanpa jejak, tatapan bisa menghancurkanmu total. Jangan omong kosong. Kalau omong kosong, kau yang kena tampar. Menipu. Penipuan, kebohongan. Ini adalah ketidakhormatan terhadap dewa dan pelindung kami. Tolong Jia Xiao untuk turun, singkirkan penjahat ini. Pulihkan nama baikmu, hormati nama dewa. Mohon Jia Xiao untuk singkirkan penjahat. Jangan mempersulit saya. Aku cuma penjahat tampan berduit, yang kalau beli minuman selalu dapat hadiah, tapi nggak kuat angkat ayam. Aku mengerti sekarang. Jia Xiao belum bergerak karena sedang menguji kita. Yia Shetak Perlu Turun Tanggan. Adik Chu, ucapan benar. Saudara-saudara, saatnya balas budi. Tunggu sebentar. Kawan-kawan, orang ini adalah seorang kultivator.
Energinya terasa, jangan-jangan dia yang sebenarnya kultivator sejati. Tidak mungkin. Kenapa dia begitu kuat? Kamu menyamar dengan baik, tapi tetap saja, dengan kemampuan seperti itu, mana bisa menyentuh Jia Xiao sedikit pun. Seorang dewa sejati ada di sana. Tolong dewa, tunjukkan kebesaranmu. Tunjukkan kebesaran apa? Jika tidak bisa mengurusnya, nasib penjahat semakin buruk. Selesai sudah, kalau menyerah, Liu Ruyan dan para tokoh ini akan melumatku hidup-hidup. Jangan menyerah. Anak ini sekali tebas. Baik menghadapi maupun menghindar, berakhir di tembak. Sebelum mati, sekalian sok kuat. 18 tahun kemudian, jadilah pahlawan lagi. Tuhan, bukankah aku punya keberuntungan yang luar biasa? Kumohon biarkan si bocah ini segera menghabisi aku, agar aku tidak merasakan sakit. Kau tidak bisa membunuhku karena kau tidak bisa menyentuhku. Jialong tidak perlu melawannya. Apa yang terjadi di sini? Ruyan menjauh. Tali sepatu tidak boleh lepas, atau di jalan ke neraka aku tidak bisa lari dengan cepat. Apa ini mungkin? Hebat sekali. Inilah dewa. Kekuatan dewa, tak terkalahkan di dunia. Ini, apa yang terjadi? Di zaman sekarang, mati dengan tenang saja susah. Dengar. Kalau mau bertindak, jangan bertele-tele, kayak ibu-ibu. Berani kau menghina aku, Jialong? Aku beri kesempatan terakhir. Aku tanya kamu. Apakah kamu pantas duduki posisi ini? Bisakah kamu duduki? Aku jahat, pasti akan mati. Tidak kalah semangat. Posisi ini. Selain aku, gak ada yang bisa duduki. Jalong, kamu carry mati. Sialan. Tidak mungkin. Hebat. Aku kira Jia tidak buktikan identitasnya karena tidak punya kemampuan. Dia memberitahu kita dengan caranya tentang seorang immortal. Tempat duduk milikmu, kekasih milikmu, status juga milikmu. Saat ini diam lebih bermakna daripada kata-kata. Begitulah tampilan orang yang mencapai hanya saja. Kenapa yang dipeluk bukan aku? Mengira cukup jujur, ternyata menggunakan sihir merayu aku. Apa-apaan ini? Apa jenis keberuntungan ini? Tolong buka mata lihatlah. Dia tidak sabar ingin memakan aku hidup-hidup. Cepat, cepat bangun. Orang jahat. NK Pakja. Kita tidak minum lagi. 10 juta ya, kami tidak mau untukmu. Nah, ayo kita pergi. Mereka orang kaya, orang miskin tidak bisa. Bu, apa yang kamu bicarakan? Itu uang hasil kerjamu. Jangan salahkan penjahat tak berperasaan, bibisan, kamu pantas dihajar. Uang hasil kerja keras, orang miskin. Di mata orang kaya mana ada kemanusiaan. Ayo ambil barang kita dan cepat pulang. Bu. NK. Apakah pedang ini bukan milikmu? Kau bukan seorang dewa? Benar. Pedang, ingin membuktikan siapa dewa itu sangat mudah. Jialong, berani tidak bertaruh? Taruhan apa? Pedang ini khusus milik dewa dan sulit dikendalikan. Jika mencabutnya, aku Sang Bufan akan anggap kamu dewa. Jika tidak, tinggalkan Liuyan. Hilang dari dunianya. Zhang Bufan, pilihanku bukan urusanmu. Liuyan, semua ini demi kamu. Kamu tidak tahu jahatnya Jalong Iakji. Kakak Jiang dan aku berlatih di Gunung Kunlun, aku mengenalnya. Lebih tahu dari siapa. Zhang Bufan, kamu tidak menyerah. Di antara kamu dan Jialong yang menjadi dewa, itu yang aku pilih. Puas? Tidak bisa dicabut. Tidak hanya bisa menjaga jarak dengan Liu Ruoyan, tapi aku juga tidak akan rugi dalam taruhan ini. Mengalah menyangkal identitasku sebagai dewa. Mulai sekarang tidak berhubungan lagi. Transaksi ini terlalu buruk. Ruyan, pesona apa yang Jialong berikan? Kenapa tidak tanya bajingan?
Dia berani menerima taruhan ini? Apa yang tidak berani? Terima saja. Dia membuktikan identitasnya tapi masih mau menerima taruhan. Apakah ini demi aku? Jalong. Jangan selikan aku. Di dalam pedang ini ada roh yang berlatih 1000 tahun. Dia tidak akan mengikuti perintah sembarang orang. Ketika menyentuh gagong pedang. Akan mengendalikan roh pedang untuk... Astaga. Juga tidak bisa mencabutnya. Tetap berpura-pura, meskipun tidak bisa. Kenapa? Aku ingin menikah dengan dewa. Tapi kenapa aku berharap Jialong mencabut pedangnya? Apa ini? Ada apa? Roh pedang. Entah itu Buddha di surga atau Dewa Tao. Melihatku mereka harus tunduk. Tarik. Ini tidak bisa ditarik. Apa yang terjadi? Kenapa roh pedang tidak membalikan serangan pada Jialong seharusnya dia sudah mati? Ini tidak mungkin. Tidak. Belum dicabut. Berarti Jialong Memambukan auront suci. Jalong. Sekarang apa yang ingin kamu katakan? Haha, situasi buruk malah aku perbaiki. Aku, tidak ada yang bisa dikatakan. tidak. Itu tidak benar. Jialong, keluarga Liu sangat menghargaimu. Ternyata kamu pengecut yang bersembunyi. Benar. Berani mengganti nama dewa, apa yang tidak kamu takut lakukan? Aku suka dia lebih dari Jialong. Lahir miskin bukan aib, bertahan adalah sifat pria sejati. Muda dianugerahi Dewa Kunlun, masa depan cerah. Ruyant. Bukan orang biasa, jodohmu yang sejati. Jialong bukan dewa, tapi kenapa hatiku terasa kosong? Ruyan, kamu belum mengerti? Dia yang menipu kamu. Aku yang tulus pada... Keluarga Liu memiliki menantu kaya seperti ini. Di masa depan, uang pasti akan sebanyak yang kita mau. Aku mengumumkan, keluarga Liu kami tidak setuju pernikahan ini. Tunggu sebentar. Tentu saja aku menghormati pilihan orang tuamu. Jika kamu tidak menikahi Jialong, maka aku yang akan mengejarnya. Apa maksudnya? Tidak bisa. Kenapa? Saya bilang tidak bisa. Zhang Bufan, Jialong sudah menyerahkan Liu Ruyan kepadamu. Kenapa masih begitu? Makan di mangkok sambil lihat di panci. Sebagai suami Liu Ruyan, punya hak menentukan siapa pacar sahabat baiknya. Dia kalah taruhan, tidak bisa mengakui identitas sebagai dewa, juga mengganggu hubungan aku dan Ruyan. Pokoknya, tidak setuju bersamamu, harus bertanggung jawab atasmu untuk Jiang Xijie. Wah, jadi taipan sombong ya Zhang Bufan, kamu jadi tidak tahu malu, keren. Paket untuk Tuan Zhang. Aku akan menikah dengannya. Ah, Ruyan, salah paham, aku memenangkan taruhan, jadi dewa. Jialong, bukan dewa, pilihan urusanmu, aku lakukan ini hanya. NK. Ibu lupa kasih tahu taruhan. Ibu lama bekerja di keluarga Jia, tak perlu memaksakan kesepakatan bisnis, jangan biarkan Pak Jia berlutut minta maaf pada ibu. Oh, Jangan biarkan keluarga Jia mengalihkan saham perusahaan sepenuhnya ke nama ibu tak cukup mampu. Jangan biarkan keluarga Jia jatuh sampai hidup di jalanan, meski kita susah. Tapi tak mencuri atau merampok. Kalah taruhan, harus ganti rugi. Lakukan seperti ibu bilang. kamu, aku, nenek tua. Tuan Jia, aku nenek tua ini sudah bertahun-tahun mendapat perhatianmu. Hari ini, kau buat pesta pernikahanmu jadi begini. Aku merasa tak enak. Utangmu 1 juta itu. Tidak perlu. Astaga. Mana pisauku? Akan kubunuh si tua bangka ini. Anakku, jangan buat masalah besar. Ayah, hajar si tua ini. Ini. Ternyata pedangnya bisa dicabut begitu mudah. Aku tahu, kamu memang pura-pura. Anakku bertindak diam-diam, saat kritis baru mengejutkan. Anakku. Memang rendah hati. Dewa di atas, terima salam kami. Aduh, ini terlalu impulsif. Mustahil, roh pedang kuno ini, bagaimana bisa tunduk padamu? Jangan, ini semua cuma salah paham. Aku benar-benar bukan. Bu. Kembali. Aduh, Kembali. aduh. Kembali. Aduh anakku, jangan panggil lagi, ibu sudah tak kuat.
Kalau panggil lagi, ibu akan suruh kamu pergi. Kembali ke sini. Ini untukmu. Anakku, aduh, anakku. Semua lihatlah. Dia yang mau ambil. Tidak ada hubungannya denganku. Mungkinkah Jialong benar-benar seorang dewa? Aduh, menantu kesayangan. Semua hanya kesalahpahaman. Aku hukum diri sendiri minum 1 gelas. Pesta pernikahan lanjutkan. Lihat. Ruyen, Jangan setuju dengan mereka. Percayalah padaku, aku pasti punya cara untuk membuktikan identitasku. Percayalah padaku. Oh Tuhan, sudah tembus tapi belum mati juga. Inti protagonis yang sial ini. Kalau terus aku tidak akan selamat. Tidak bisa, hari ini apapun yang terjadi, tidak bisa bersama Liu Ruyan. Keluarga Liu menghina dan menipu, sekarang ingin mengambil kesempatan. Memang kira keluarga Jia bisa diabaikan begitu saja, atau kira perasaan Jialong bisa dipermainkan sesuka hati? Jika begini, aku pilih Jiang Li. Apakah itu aku? Benarkah itu aku? Tidak memilihku. Kenapa tidak memilihku? Dia marah padaku? Tolong, singkirkan salah satu dulu. Sang Bufan, aku serahkan padamu. Bisa atau tidak, tergantung keberuntunganmu. Tidak urusanku lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Ruyan. Jia Xiao sudah marah, atau mungkin. Pilih yang kedua saja. Apa artinya mundur dan mencari Aku adalah dewa. Ayah, sudah memutuskan. Akan mengejar Jialong. Mencintai dia, bukan status dewanya. Ruyen, kamu. Zhang Bufan, jangan datang mencari aku. Aku takut Jialong. Jalong. Semua gara-gara kamu. Pedang, datanglah. Hachi. Kamu baik-baik saja? Ini tidak mungkin. Santai bisa menghindari serangan mematikan. Tuan Jia memang jenius. Zhang Bufan, Tuan memberi jalan keluar untukmu, tetapi tetap keras kepala. Mengira Tuan kami tidak berani membunuhmu? Pengecut menyerang dari belakang, meski kamu dewa, bukan pahlawan. Liu Ruyan seumur hidup tidak akan menghargaimu. Jalong. Kalau tidak bunuh kamu, aku bukan Zhang. Gila ini sangat marah bahkan dendam ke pembunuh ayah pun tidak sebegini. Saya ada urusan sedikit, permisi dulu. Berhenti. 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 Lagi-lagi kamu. Kamu kenapa tidak pakai helm lagi? Kamu. Semua orang lihatlah, dia menabrakku 2 kali dalam sehari. Mana jubah? Di mana jubahku? Di mana jubahnya? Tidak, mengapa kau menghantuiku? Ini adalah pertempuran yang menentukan. Saya tahu bahwa putra-putra keluarga Jia saya akan melakukan apa saja demi cinta. Saya memilih Jiang Li, tetapi masih harus bertarung hidup mati melawan Zhang Bufan. Juga untuk saya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Kamu saudaraku, bukan niatku. Jika ada apa-apa, ayo bicarakan. Lihatlah. Tuan Jia memarahi Zhang Bufan atas kejahatannya. Baru di aula, dia beri muka. Jialong, kau merebut identitasku, campuri hubungan. Jika tak bunuhmu hari ini, bersumpah tak jadi manusia. Tunggu. Lihat, Zhang Bufan berlutut kepada Tuan Jia. Zhang Bufan merasa bersalah. Aku pasti akan, bunuh ke, 3 kali sujud bisa membuat Zhang Bufan yang keras kepala begitu kecewa. Jialong, siapa sebenarnya dia? Dari mana asal kulit pisang di atap ini? Siapa yang tidak bertanggung jawab? Jalong, kuperingatkan lagi. Kau dan Ruyan tak punya masa depan, apalagi dengan Jiang Li dan kekuatan di belakangnya, kakaknya. Kau tak bisa menghadapinya.
Kalau kamu mati di tanganku, itu juga semacam pembebasan untukmu jika kamu terus membangkang. Kamu akan berakhir dengan tubuh hancur. Apakah aku tidak bisa menghindari nasib tunduk pada bintang utama seumur hidup? Aku mengerti aturan. Kamu memberi aku 2 kali hormat, aku beri 1 kali. Tidak rugi kan? Sekarang minta ampun. Terlambat. Bro, aku berlutut. Aku berlutut. Serahkan nyawamu. Astaga. Benar-benar ahli kultivasi. Lebih dari 30 lantai. Dia turun begitu saja. Tanpa usaha mampu menggagalkan serangan Zhang Bufan. Tanpa masalah dapat menewaskan musuh. Dia bahkan ingin berlutut dan mengubah Zhang Bufan. Keluarga Jia kami di kehidupan sebelumnya berbuat baik. Kelahiran bakat luar biasa seperti ini. Lihat ini. Ini anakku. Anakku itu hebat. Karena Jialong begitu berbakat tentang penyakit kakekku. Saya bilang, Bibi. Kenapa kamu terus mendekati saya? Jelas-jelas kamu memilih saya. Kenapa sekarang menyalahkan saya? Tidak ingin bersama saya? Memang tidak ingin, tapi kamu lebih bisa diandalkan daripada Liu Ruyan. Kemana? Kamu harus memberitahu tempatnya dong. Aku baru dapat undangan dari teman buat acara bisnis. Temani aku ya. Sang Raja Naga Kaya Raya tampil, siap membuang uang untuk memukul wajah jahat ini. Tidak mau. Ada reuni teman sekelas. Lihat. Bercanda. Teman sekelas Sang Dewi Prandaksia, pasti nggak ada yang biasa aja. Tidak mau. Kalau ke hotel, gimana? Boleh enggak? Zhang Bufan akan selamatkan wanita dalam bahaya dan memberiku hancurkan. Bukankah kukatakan padamu, aku ini orangnya. 4 tidak tidur. Yang pakai stocking hitam itu aku. Sebenarnya hari ini aku pakai kaos kaki jaring. Cuma bercanda. Pergi ke rumahku, keluargaku ingin mengenalmu. Rumahmu, tidak masalah. Makan malam pernikahan mantan pacar tunangan mantan pacar-pacar saat ini pesta pernikahan semua bisa dianggap sebagai makam karakter jahat dalam drama pendek tidak, saya harus bertanya dengan jelas. Aku tanya, di rumahmu tidak ada yang menikah kan? Misalnya ayahmu menikah lagi, ibu menikah lagi, atau ayah dan ibu punya mood bagus dan menikah lagi. Ah, kamu bicara apa sih? Ayah dan ibuku sudah lama tiada, di rumah hanya ada kakekku. Semoga Buddha melindungi, semoga kakek tidak mencari pendamping lagi. Tidak bisa bertemu orang tua dengan tangan kosong, akan beli sekotak susu kenari. Jangan repot-repot, kalau kamu benar ingin menyenangkan hati, kakekku suka benda antik. Benda antik. Kakek, aku punya kabar baik untuk Anda. Ya. Xiaoli, aku punya 2 kabar baik untukmu. Peristiwa yang membahagiakan. Pertama-tama, saudara Anda yang menjaga perbatasan akan kembali. Sangat bagus. Kedua, kakek, saya semakin tua dan bingung, dan saya baru ingat bahwa hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-60. Lelah. Lelah. Apapun. Mengapa kamu berdiri di sana? Mengapa kamu tidak bersulang untuk kakekku? Kakek, ini dia orang bijak yang saya ceritakan. Jialong, kamu harus tahu batas dalam menipu. Jialong, harus tahu batas menipu. Memang karakter utama dunia ini sama saja, di mana ada pamer, di situ dia pergi. Ayo lihat-lihat, silakan lihat, yang ada yaitu, yang tidak ada ya tidak menipu. Lihat-lihat. Jika Bapak suka barang antik, bisa membedakan, beri dia barang rusak, marahnya nanti. Apapun terjadi, tak mengizinkan Jiang Li menikah. Anda ingin membeli sesuatu. Jangan ini semua barang tiruan. Kesempatan menemukan barang bagus. Barang tiruan, saya membeli barang tiruan, berharap menemukan yang bagus. Nasib sial saya, bisa menemukan barang bagus, jangan bercanda, tenang saja. Saya yang memilih, pasti yang asli. Tuan, ini harta karun. Konon senjata dewa ini ditinggalkan oleh dewa tua dari Gunung Kunlun. Kalau Anda beli. Tidak lebih. 1 juta kan baiklah. Saya beli. Baik. Telah dibayar 1 juta.
1 juta tidak berkedip karena kakek suka barang antik, Jialong. Saya akan mengikuti Anda. Silakan jalan pelan-pelan. Aduh, PAK. ini barang yang Anda cari. Banyak orang berebut mendapatkannya. Saya belum memberi. Zhang Bufan, ini kamu sebut harta berharga. Benar, Ruyan. Ini adalah alat ajaib terkuat yang hilang dari Gunung Kunlun. Dengan harta berharga seperti, kenapa kamu tidak membelinya sendiri? Saya sedang kekurangan uang, ingin pinjam sedikit dari paman. Aku tidak punya. Tenang saja, berikan benda ini ke keluarga Jiang, pasti mereka akan terkesima, kerjasama Anda dan keluarga Jiang. Sudah pasti. Baik. Ruyan, tenang, di pesta ulang tahun, aku akan membuat dunia tahu memilihku bukan kesalahan. Kenapa labunya sama seperti milikku? Dia menyamar sebagai dewa. Zhang Bufan, apa maksudmu? Nona Ruyan bersama orang ini. Menurutku, Jia Xiao yang menyamar sebagai dewa. Jialong, Merala, wanita yang dicintai bersamaku. Tunggu sampai kubongkar labu palsumu, lihat apakah kamu masih punya muka berdiri di sini. Selama aku bisa menyingkirkan Jiang Li, aku akan aman sebagai antagonis. Jialong tunggu saja. Permasai Pak Jong, Labuyong diberikan oleh Jialong adalah Palsu, beli di kios, 20.000. Marahi aku, Pak Tua melempar labu dengan marah, mengusirku dari ruang perjamuan. Sejak itu, aku tidak berhubungan dengan keluarga Jiang. Dulu ada kisah bulu angsa dikirim jauh. Hadiah ringan ini adalah ungkapan ketulusan. Saat Jiang bersikap jujur seperti ini, itu kebajikan baik, layak untuk nama orang suci. Pak Tua, Anda salah mengambil naskah? Sialan Jialong, tidak bertindak sesuai aturan. Zhang Bufan tidak diundang ke perjamuan. Siapa yang membawa kamu? Kakak kamu yang mengundang aku untuk memeriksa kakek. Kakak menggandeng guru besar. Bukan penipu seperti kamu. Tolong, aku yang penipu, aku yang sebenarnya. Kakek, Jialong menipumu. Benda ini dibeli seharga 1 juta, pasti asli. Yang dipegang Zhang Bufan palsu. Kalau nggak percaya, coba. Bukan, aku sudah bilang punyaku palsu. Kenapa kalian nggak percaya? Aku bisa beli benda ini seharga 10.000. Nggak nyangka ada yang butuh 1 juta. Benar-benar menyedihkan. Jialong pakai uangnya, nggak seperti yang lain, pakai pinjam. Seperti asap, kamu. Jialong, aku pergi dengan Zhang Bufan hanya untuk membuatmu cemburu. Jangan putus asa ya. Jialong. Carry Mati kamu. Jialong. Aku panggil, kamu berani jawab tidak. Jialong, aku percaya padamu. Kami percaya, labumu pasti asli. Percaya apa coba, yang mati bukan kalian. Jialong, aku tanya sekali lagi, berani jawab enggak? Takut? Nggak ada yang ditakutin. Jialong, kita nggak takut. Kalau nggak takut bayangan miring, kamu orang hebat. Mana sutradara? Aku mau protes. Dari mana cari figuran ini? Acara jadi kacau. Kakek ada di sini. Ini nggak mungkin. Apa mungkin? Apa itu yang sebenarnya? Palsu, aku tahu. Lapak murah mana ada barang asli. Zhang Bufan benar-benar mempermalukan diri. Turan Hajar. Sebuah labu rusak membuatku mengeluarkan 10 juta. Aku sangat curiga kamu bersekongkol dengan pedagang untuk menipu uangku dan mempermainkan perasaan Ruyan. Kamu bilang itu dewa, kamu dewa palsu. Paman dan Bibi, dengarkan penjelasan. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Apa yang terjadi? Toko utama dapat barang palsu. Lalu, barang palsuku ini bagaimana? Kamu tak tahu. Labu giok ungu ini punya 2 varian. Yang kamu dapatkan adalah betina, yang ini jantan. Zhang Bufan. Berani jawab panggilanku? Zhang Bufan. Zhang Bufan. Zhang Bufan. Takut sama labu palsu. Kau ini tokoh utama yang penakut. Jialong, tahu tak akan mengecewakan. Hei Jialong meleku. Punya janji pernikahan, pasangan sah. Sudah bertunangan, lalu kenapa? Jujur, waktu kamu tes Jialong, kita sudah jadi. Sekarang aku punya. Apa-apaan ini? Kamu gila ya? Tapi gak apa,
Setidaknya buat Liu Ruyan menyerah. Aku wanita tradisional. Hehehe, itu bagus. Aku bisa jadi yang kedua. Jialong kamu. Apa kamu, Zhang Bufan, kamu datang tanpa diundang, bikin semuanya kacau balau. Hari ini ulang tahunku ke-60. Aku tak ingin merusak suasana. Bawa orang-orangmu dan pergi, aku tidak mempermasalahkannya. Kamu pergi atau tidak? Aneh, Zhang Bufan jelas sudah ketakutan. Tapi mengapa tingkat bahayaku meningkat? Apakah Tunggu sebentar. Tidak bisa pergi. Sungguh tidak bisa pergi. Kalian semua begitu menargetkan Tuan Jia, tapi dia tetap berbelas kasih padamu. Kalau kalian masih tidak pergi, tunggu saja sampai cucuku datang, Dewa Penolong Negara Sia Besar. Sekalipun kamu benar, keluarga Jiang tidak takut. Astaga, gelarnya begitu panjang. Jika dia datang, apakah aku punya kesempatan selamat? Haha, Pak Tua, aku ada urusan lain, aku harus pergi. Kamu nggak bisa pergi. Cucu saya ini jujur, lurus, dan baik. Li itu, orang tuanya tiada. Kata orang tua, kakak laki-laki seperti ayah. Sebagai adik ipar kamu nggak bisa nggak ketemu. Karena orang baik, aku di sini. Kamu pernah lihat orang baik berhubungan dengan penjahat? Tenang, kakakku sayang banget sama aku. Dia pasti suka sama kamu. Suka? Kamu yakin orang yang sayang adiknya bakal suka sama aku yang seenaknya? Cuma numpang? Kalau kakakku nggak setuju, aku bakal bilang dia kalau semuanya sudah terjadi. Berusaha numpang, seenaknya, dan bahkan sudah bikin adik perempuannya hamil. Itu tambahannya. Benar, nggak bisa pergi. Sudah janji dengan Tuan Dewa untuk memeriksa Pak Tua. Bagaimana aku mengingkari? Periksa? Maksudmu apa? Aku punya penyakit. Belum cerita penyakit kakek. Bahkan dia tidak tahu. Zhang Bufan bisa lihat sekali. Cari maksudnya. Jialong, bisa menyamar jadi aku. Kamu tidak bisa meniru. Detak jantung tidak terter. Nadi kakao. Wajib pukit. Dahi hitam. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya, tetapi jika Anda tidak bertanya hari ini, Anda hanya akan hidup maksimal 3 bulan. Zhang Bufan, kamu tamu jauh. Tapi aku tidak ingin menyulitkan. Kenapa kamu mengutuk aku? Aturan bertahan hidup untuk pemeran antagonis, tanggung jawab apapun yang terlihat tidak berhubungan bisa jatuh ke pundakku. Jadi, sebelum kakak kandung Jiangli tiba, tolong jangan terjadi masalah apapun. Hei, Pak Tua. Dari wajahmu terlihat bagus, pasti panjang umur. Panjang umur dan sehat. Jialong, kamu berbicara omong kosong? Aku ingin tahu, jika Pak Tua mati di sini, bisakah kamu menanggung jawab? Zhang Bufan, hari ini adalah ulang tahun ke-60ku. Ini hari bahagia bagiku. Hei, Pak Tua, tenang, tenang. Obat pahit. Jika kamu ingin mengabaikan hidup dan mati, maka aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Zhang Bufan diam. Jangan buat kakek marah. Dokter berhati mulia. Aku mengatakan sebenarnya, penyakit kakekmu hanya bisa kuobati. Jika tidak, dia menunggu ajalnya. Kalian ini tokoh utama. Cuma bisa ngomong, kalau mau nolong ayo maju, siapa yang halangin? Jiangli, telepon kakakmu segera. Jangan biarkan dia terlambat datang lagi. Nomor yang dihubungi tidak menjawab. Kakakku itu mungkin sedang sibuk. Pergi sana, aku tidak sakit. NAK Dengasini hari ini hari bahagia, jangan bicara sembarangan. Tuan Jiang, gak seterus itu, lihat wajahnya, sehat sekali, kalau dilihat mirip orang usia 80 tahun. Hei orang tua. Aku bilang sekali lagi. Ulang tahun ke-60. Aduh has. Ini salah mulutku, aku bingung. Duh, hari ini adalah hari bahagia Pak Tua Jiang, lihatlah, satu kakinya sudah masuk ke peti mati. Kamu tidak bisa menyuruh kaki satunya untuk masuk juga, kan? Bingung kamu, Pak Tua Jiang tidak mendengarkanmu, kamu bisa tunggu sampai dia mati baru menolongnya, tidak terlambat. Kakek. Hei, Pak Tua. Dewa Peniel Amat Dari Negara Besar Tela Tiba. Kakek.
Saya diperintahkan memeriksa tapi terhalang orang baik, menyebabkan situasi ini. Jialong, kamu berpura-pura jadi dewa, membuat kakek tak bisa diobati. Sekarang penyakit kakek kambuh, apa bisa kamu katakan? Apa saya tidak bilang? Sialan kamu. Yakin kakek tidak mati karena kamu? Kamu sembarangan. Jelas kakek mati karena kamu. Kak jangan percaya. Dia penipu berpura-pura jadi dua. Nona Jiang, kamu hamil, tentu akan bicara untuk orang lain. Jiangli kamu berolah. Wanita sebaiknya menjaga diri. Siapa melakukannya? Buff ini semua sudah ditumpuk. Aku, Jiang Feng, menjaga perbatasan 10 tahun untuk negara dan rakyat tanpa keluhan. Namun, keluargaku tak aman, adikku dipermalukan, benih dosa ditanam. Hari ini kalau tak membunuhmu, kebencianku tak akan reda. Kak, aku dan Jialong mencintai dengan tulus. Aku juga begitu. Nenek buyut, kamu harus mengacau di saat-saat genting ini? Dazar Bajingan. Berani berselingkuh dengan wanita lain. Kuangap Perazaan a dit tu as pas? Kau mempermalukan nama keluarga Jiang. Menjelaskan hanya membuatnya semakin buruk. Apakah antagonis hanya untuk dipermalukan? Aku tidak punya kata-kata. Kakek sekarang dalam bahaya. Menyelamatkan orang adalah prioritas. Jialong, Kamu bilang kamu seorang dewa. Berani taruhan sama aku nggak? Taruhan apaan? Orang tua hampir mati, ayo selamatkan dia dong. Siapa yang bisa menyelamatkan orang tua itu, dialah dewa sejati yang bisa memiliki hak atas pernikahan Nona. Zhang Bufan, berani banget kamu menantang. Baiklah, kami terima taruhannya. Ah. Astaga, masih mau bertaruh? Kalau terlambat, kakekmu mau reinkarnasi tuh. Gak peduli, selamatkan saja. Oke, aku terima taruhannya. Kamu duluan. Kamu dulu selamat. Tidak. Aku mau kamu duluan. Apa kamu gila? Apakah semua tokoh utama harus memberi jalan bagi penjahat dulu? Begini. Sang Bufan, kamu dulu selamatkan. Bisa selamatkan orang, bagaimana kalau aku menyerah? Tidak. Aku mau kamu duluan. Sial, tokoh utama, apa kamu suka pamer seperti ini? Jialong, tidak perlu mengalah. Percaya kamu bisa. Mata mana yang melihat aku mengalah? Aku memang tidak bisa mengobati. Ahak, ahak, ahak. Jialong, kakekku tidak tahan. Sekarang panik. Kenapa tidak bertindak lebih awal? Jialong, kalau menghalangi perawatan kakekku, akan kubuat keluargamu ikut dikubur. Jialong, kalau kamu tidak menolong segera, nanti aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nyawa tua ini menjadi tanggung jawabmu. Kiamat sudah datang. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengobati? Baiklah. Ayo kita coba. Kamu yang tua. Kenapa tidak mati lebih awal atau harusnya mati ketika aku ada di sini? Ah ah ah. Ah. Ah ah ah. Ih. Jialong. Aku tidak bisa selamatkan, kamu lanjutkan. Jialong, Dasar Bajingan. Meskipun tidak bisa selamatkan Tuan Zi, kamu tidak seharusnya buat Tuan Zi menderita kejam. Semoga Tiansun tidak salahkan. Tuanji. Tak bisa diselamatkan. Apa maksudnya? Kalian suruh saya menyelamatkan? Sekarang tak bisa diselamatkan. Namun, Tuan Jiang melewatkan waktu penyelamatan terbaik. Pelakunya adalah kamu, Jialong. Apa kau bicara? Jialong, aku menjaga kota perbatasan, mengorbankan diri demi rakyat tidak terkena badai perang. Tapi kamu bilang rakyat yang aku lindungi mengacaukan pesta ulang tahun kakekku, menghina adik yang paling aku cintai, membunuh kerabatku. Jialong, apa kamu layak percaya pada Jiang Li? Perjanjian taruhan adalah yang kamu tentukan. Juga disuruh selamatkan dulu. Selisih beberapa menit, kamu bilang tak bisa diselamatkan. Walaupun aku tokoh jahat. Ada hak asasi manusia, kan? Mati aku takut apa? Orang itu aku yang menyakitinya. Bagaimana? Tuan, Anda melihatnya? Orang jahat tak kenal ampun, ingin mendorong semua ke neraka. Tidak mungkin, Jialong. Tidak begitu, tidak benar. Jiang Li, gadis suci Gunung Kunlun Jiang Shiji adalah kakakmu Jiang Li yang lama hilang. Dia juga mengalami penderitaan. Ya ampun, ini hubungan yang rumit. Dia memberitahu aku sebelumnya. Dia mengatakan bahwa keluarga Jia di Yunzhou adalah orang yang jahat. Dialah yang menyuruhku turun gunung untuk membunuh si penjahat ini. Jialong, kamu mencelakai kakekku, mencelakai 3 generasi keluarga Jiang. Dendam darah yang tak terhapuskan. Katakan bagaimana kamu ingin mati. Jialong.
Apa yang dia katakan? Tolonglah. Menyalahkan saya untuk kesalahan pemilik sebelumnya terlalu berlebihan, kan? Kenapa kamu tanya dia? Apakah dia seorang dewa atau penjahat? Aku sudah tahu. Dia tidak akan mengaku bahkan sampai mati. Ini adalah gulungan dari Kunlun. Orang ini bisa mengeluarkan harta. Apakah kamu benar-benar seorang dewa? Konon gulungan ini adalah hasil keringat pendahulu Kunlun. Meskipun hanya fragmen, tetap melindungi Kunlun selama ribuan tahun. Benar. Gulungan adalah pemahaman saya. 2 kalimat dari mantra Kunlun, kemudian ditambahkan 3 kalimat oleh kakak Jiang. Meskipun aturan ini sulit dipahami dan selama berabad-abad belum berhasil, hal ini menunjukkan hanya orang suci Kunlun yang memahami mantra ini. Artinya, jika kamu orang suci, kamu dapat tinggalkan pesan emas di sini. Ternyata pria yang kucintai seorang pengecut yang bersembunyi. Pria yang kucintai. Orang yang membunuh kakekku. Orang yang membuat keluargaku menderita. Jialong, aku ingin bertanya padamu. Kamu mengaku sebagai orang suci. Berani menerima tantangan ini? Kakek. Jiang Li tidak perlu khawatir lagi. Kakek Jiang mengorbankan hidupnya untuk mengungkapkan serigala berkulit domba ini. Tanpa kematiannya, Jialong akan menyakiti dan menghancurkan lebih banyak orang. Kakek Jiang. Dia pantas mati. Dia mati layak. Kakek Jiang, aku benarkan? Ah, dasar brengsek. Kakek Jiang, kamu hidup lagi? Tidak benar. Seharusnya sudah mati. Aku akan menarikmu Jangan hentikan saya akan mencekiknya. Kakek. Bagus sekali. Kamu baik-baik saja? Dengan dewa undanganmu, kakek baik-baik saja. Dewa? Itu Jialong yang menyelamatkan. Betul. Cucu yang pintar bukan hanya melakukan resusitasi jantung, tapi juga meningkatkan sirkulasi darah. Lihatlah tubuh saya, sangat sehat, bahkan menyembuhkan sakit leher berpuluh tahun. Aku hebat banget ya? Lihatlah. Sangat mirip. Pemuda yang rendah hati seperti ini jarang ada. Kamu bukan dewa, lalu siapa yang jadi dewa? Jialong, tahu kamu bukan orang seperti itu. Aku menyalahkannya. Dia nggak marah kan? Astaga, 2 tamparan malah bikin orang hidup lagi. Apa benar sistem bilang aku beruntung? Tidak mungkin, ada kesalahpahaman. Jiang Li, kamu benar-benar punya kakak perempuan. 3 hari lagi di pertemuan seni bela diri Kunlun, jika dia dewa, keturunan Kunlun, bisa punya namanya di daftar emas. Berani nggak dia? Coba peruntungan, beneran nggak ya? Baiklah, kenapa nggak berani? Di Gunung Kunlun, Tao menjadi kosong. Dengan angin, menjelajahi 4 lautan dan 8 tempat. Bagaimana? Pahami dan latih selama 10 tahun, baru tinggalkan jejak di daftar ini. Sampah. Apa yang kamu bilang? Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa arti keren. Jalan besar tanpa upaya, hati kosong. Lepaskan keinginan, biarkan energi menyatu. Tenang, lupakan diri, dapatkan kebebasan, melayang luar biasa tanpa batas. Tayur kata katanya. Mungkinkah Jialong ada hubungannya dengan klan Kunlun? Aku berlatih di Kunlun 10 tahun, hanya meninggalkan 2 kalimat. Tapi Jialong mudah meninggalkan 4 kalimat sejati di daftar emas, menghasilkan reaksi besar. Palsu, pasti palsu. Bahkan kakak Jiang yang berbakat memerlukan 20 tahun penuh. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Jialong, bagaimana kamu melakukan? Mengarang saja. Menghilang. Sang Bufan, ada apa ini? Benar, keberuntungan palsu. Tidak bisa asal mengarang. Seandainya tahu sebelumnya, coba perubahan ganjil tidak berubah, simbol melihat kuadran. Mungkin berguna. Jalon Bezar Kozon, Atikozon. Tanpa keterikatan, energi menyatu. Teknik latihan. Ada orang sehebat ini di dunia. Yang memahami warisan abadi Kunlun dan manusia surgawi. Sungguh manusia surgawi. Teknik sudah lengkap. Aku pasti bisa menembus batas terakhir dan mencapai tingkat penguasa. Jialong di kehidupan lampau kau mensemakan adikku Membunuh kakekku Jiang Baichuan dan menipuku hingga kehilangan semuanya. Kini aku terlahir kembali, menyendiri membawa diri di Kunlun. Semuanya demi menghancurkan keluargamu, mengungkap dosa-dosamu kepada dunia.
Izin Dewi turun gunung. Menkari orang hebat itu. Naik ke Kunlun. Tidak perlu menkari. Yakin hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Kebaikan dia padaku tak bisa kubalas. Kini jurus lengkap, hanya perlu menutap tahap akhir. 3 hari kemudian. Pesta di Kunlun akan diadakan seperti biasa. Selain itu, kalian berdua pergi. Untuk Jialong, hidup bertemu orang, mati bertemu jasadnya. Hatsi. Siapa yang sedang memikirkan aku? Tidak baik. Membuat jurus palsu menyebabkan masalah. Labu ungu, sentuhan ajaib, keluar kata dari daftar, tiap satu bukti bahwa Jialong adalah dewa asli. Sang Bufan, apa lagi yang mau kamu katakan sekarang? Ini adalah kesempatan terakhir saya untuk membuktikan diri. Kunlun Wudao Hui. Menyambut dunia, Jialong, kamu. Berani tidak? Kunlun Wudao Hui, ini adalah perayaan langka sekali dalam 100 tahun di dunia sihir. Sangat langka. Sekarang kesempatan untuk melihat apakah kamu pantas untuk adikku. Berani terima tantangan? Saya harus lebih cepat dari Jiang Li untuk membuktikan identitas. Saya pernah meragukan Jialong sekali, tidak boleh meragukannya lagi. Turnamen bela diri. Gila, aku pergi ke tempat itu sebagai penjahat, bukan untuk dipotong jadi 8 bagiannya. Aku. Pergi, nggak ada yang perlu ditakutin. Zhang Bufan, kamu ini benar-benar keras kepala. Baiklah, kali ini aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Apa ini bercanda? Aku penjahat yang gak punya kemampuan apapun menghadapi segerombolan pendekar, bisa-bisa kali ini keluargaku dibantai semua. Gak bisa, aku harus membuat ayahku berkemas dan kabur. Jialong, ingat ajak ayahmu bersama ya, biar dia lihat betapa hebat anaknya. Anak baik. Bikin bangga ayah, hari ini meraih peringkat pertama seni bela diri. Biar dunia lihat, aku anaknya Jia Dashan. Memang keren. Hahaha. Ayah, kalian punya satu anak lagi nanti ya. CIH. NAK, ibu pernah dibantu keluarga Ja, jangan balas kebaikan dengan kejahatan. Tuan Ja, segera. Sekarang juga, berlutut dan minta maaf, masih bisa diubah, kalau tidak semuanya akan hancur. Hahaha. Bentuk formasi. Pertandingan seni bela diri penjaga arena. Zhang Bufan menguasai metode Kunlun Tongtian. Tingkat. Tingkat Immortal. Penjaga arena Lincong, metode Kunlun Tongtian, tingkat Grandmaster. Penjaga arena Wang Qi menguasai metode Kunlun Tongtian, Grandmaster. Penjaga panggung, Zhou Long Ali Tongtian, tingkat Grandmaster. Penjaga Zhang Wen, Ali Kunlun Tongtian, tingkat Grandmaster. Jialong, aku meremehkanmu, dari 5 orang kami, pilih 1. Jika bisa bertahan 3 ronde, Zhang Bufan akan mengakuimu sebagai dewa, dan bahkan bersujud padamu. Sialan, semua adalah ahli besar. Aku ini lemah, jangan bicara berkelahi, kentut saja bisa membunuhku. Nah, tidak usah begitu kan? Cukup 3 gerakan. Meremehkan siapa? Bertahan 1 putaran melawan Jialong, kita akan mengaku kalah. Jialong, aku percaya padamu. Makasih buat keluargamu. Habis sudah, sekarang benar-benar sulit mundur. Bagaimana kalau asal pilih 1 saja? Ini dia, sesuai tradisi kebajikan bangsa, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Saat bertarung, aku bersujud padanya. Mungkin dia memberi kesempatan hidup. HMPH, 1 ronde, Jalung. Kami semua Grandmaster. Kamu sombong. Grandmaster, tidak perlu pilih. Jalung seorang diri bisa kalahkan kalian semua. Jelang. Benarkan yang aku katakan? Aku Jiang Feng. Bertugas di perbatasan bertahun-tahun, belum pernah ada yang berani berkata sombong seperti ini, Jalung. Apa yang kamu punya? Jalung, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu akui kesalahanmu, atau Aku mati tidak masalah, ayahku ada di sini, jadi aku... Menurutku, kadang-kadang mengaku kalah tidak apa-apa. Anakku, aku mengerti. Hari ini anak kalah. Nyawa kami berdua, ambil saja, aku tidak akan protes. hubungan ayah dan anak yang dalam. Silahkan.
Sial, sebentar lagi sampai akhir cerita, sepertinya aku harus menyerah di sini. Kalau mau mati, mati saja. Apa maksudmu? Sebentar lagi mungkin agak berdarah. Terserah kalian. Hanya dengan satu orang. Bahkan berani menutup mata. Inilah perbedaan manusia dan dewa. Anakku memang hebat. Ayah, kali ini anakmu kena jebakanmu. Sudahlah, di jalan kuning aku tunggu sebentar. Nanti kita berdua pergi bersamaan. Jalong. Kau arogan. Pikir kami kultivator terbuat dari tanah liat? Kakak luar biasa, hati-hati ada jebak. Biar saya yang hadapi dia. Buka, kalian ini. Pemeran utama bertindak. Lambat sekali, saya mau mengulurkan leher untuk kalian potong, takut ini takut itu. Masih takut Tuhan tidak bantu saya? Memanggil petir. Ini ilmu petir dari Gunung Kunlun? Saya datang. Hei, kamu datang tepat waktu. Kenapa lambat? Takut Buddha turun untuk menyelamatkanku kah? UA. Ayo maju, kenapa berhenti? Apa celanamu jatuh? Kakak, kata-katanya kenyataan. Kekuatannya sangat dalam. Serang bersama-sama. Akan mati, akhirnya akan mati. Diga, aku ingin menjadi cahaya. Sipat panggil Techua Utara Selatan. Masih mau bertindak atau tidak? Kenapa? Anak, awalnya aku khawatir. Siapa sangka kamu bisa kalahkan banyak orang sendirian. Hebat. Jalong. Kamu benar-benar hebat. Semua ini, aku yang melakukan. Masih rendah hati ya. Tadi, kamu mengangkat tangan memanggil petir, membuat para master itu terpana. Master besar apa? Di depan putraku, mereka cuma barang rongsokan. Enak. Kurasa turnamen bela diri ini gak perlu diikuti lagi. Ayah pergi. Cepat pergi, cepat. Hei, jangan pergi, Pak Jia. Putramu membuat putraku begini, kalian mau pergi saja, ya? Akan mendapat hukuman dari langit. Bibisan, putramu mau bertanding dengan Jialong membuktikan diri. Malah kamu yang heboh. Namun saat melawan banyak orang, Jialong dalam posisi sulit, belum bergerak. Jangan bicara jika keterampilan tidak sebanding. Tahu, orang kaya banyak alasan, kami miskin tidak bisa dibanding. Tapi tahu anakku terluka parah, sebagai ibu aku tidak bisa diam dan melihat. Aja tolonglah zinkan aku. Melukai anakmu sampai terluka parah. Kita berbicara tentang kesetaraan. Anak saya terluka parah, anak orang kaya tidak boleh baik-baik saja. Ah Jia, aku berlutut, memohon padamu, aku berlutut. Hentikan. Jangan sakiti mamaku. Bukan kamu. Tapi ibumu memang ingin berlutut. Bu, bangunlah. Kita orang miskin tidak bersalah. Tiba tua datang. Benar-benar berani sekali. Tiba tua datang. Tuan Jia General Jia. Tetua datang, kalian pergi. Par Techua. Luka bukan dari Tuan Jia, tidak ada hubungannya. Tuan Jia tidak mengacaukan acara seni bela diri. Menghukum dia dan 9 generasi. Saya. Mencederai murid Kunlun saya, merusak nama besar Kunlun. Sekarang ingin datang, ingin pergi. Orang guna nama saya. Berbuat jahat, hina orang tua saya, patut dihukum mati. Dia memiliki ilmu petir Kunlun, harus dihukum. Apa? Ilmu petir milik satu garis keturunan Kunlun. Bagaimana luar bisa mempelajarinya? Tapi suamiku adalah dewa dari Gunung Kunlun. Saya. Kenapa tertawa? Anak Buadan Murid Seya Ribuan orang menyamar sebagai murid Kanan Seya. Mencari tahu memang butuh waktu, tapi menyamar sebagai dewa. Seluruh dunia. Yang bisa jadi murid dewa cuma satu. Itu simbol bakat, lambang keajaiban. Nona Jiang, bukan meremehkan kamu, tapi kamu sungguh pikir yang di sebelahmu ini pantas disebut dewa? Bisa melengkapi rahasia Kunlun kami yang sudah ada ratusan tahun dengan satu pikiran. Selin Buffon, Takada orang Kedua. Omong kosong. Zhang Bufan kalah saat duel dengan Jialong.
Dua orang penjaga tua juga tak tahu seberapa tinggi langit dan luas bumi ini. Kalau dengan mudah bicara melengkapi teknik, itu bukan dewa. Jika Zhang Bufan adalah dewa, maka Jia Long lebih hebat 100 kali lipat dari dewa. 10.000 kali. Dang, aku sehebat ini kok aku gak tahu? Kenapa diam saja? Tunjukkan pada mereka supaya mereka tidak sombong dan sok tahu. Ah. Aku. Bagaimana membuktikannya? Jangan berpura-pura, kamu bisa memanggil petir. Itu bukan yang dilakukan orang biasa. Apakah benar kebetulan? Coba pasang taruhan. Ha. Ha. Ternyata, kamu beruntung, seperti kucing buta mendapatkan tikus. Jurus rahasia ya. Coba sambaran petir. Oh. Petir. Pergilah, suara guntur. Cukup. Apakah di gunung, petir datang saat dipanggil dan pergi saat diusir? Di Gunung Kunlunku hanya bukan sembarang orang yang bisa mendatangkan petir. Bahkan sang dewi pun perlu meminjam petir bukan untuk naik ke surga. Camus. Bajingan. Anak orang kaya sombong, padahal orang cuma biasa aja dari bawah. Mimpi langsung jadi sukses makan enak, gak tahu malu dari mana. Hahaha dia. Bukan orang biasa, keluarga jadi Yunjo. Kaya nomor 1, orang biasa. Pengusaha kaya lokal bukannya bantu orang miskin malah pengen langsung sukses. Juga pengen naik ke langit. Jia Long. Ambisi besar. Aduh. Tuan Jia, Tante sudah bilang ke kamu. Hidup yang baik-baik, cepat-cepat bayar hutang yang 1 juta ke Tante. Kejadian gak akan jadi begini. Kenapa kamu, Jarlong berani mengambil uang dari rakyat miskin? San Mei, jelaskan maksud kamu. Kamu sudah bekerja di rumahku lama. Apakah aku pernah bersalah padamu? Pernah memperburuk? Tuan Jia, saya salah. Kesalahan saya, uang 10 juta Anda janjikan, saya tidak menginginkannya lagi. Tidak mendapatkan posisi tepat, kami harus tunduk padamu, orang-orang kaya. Awalnya aku mengira keluarga Jia Mu hanyalah orang jahat ingin reputasi abadi. Aku tidak pernah menyangka kau berani eksploitasi uang orang tanpa henti. Kejahatannya harus dihukum. Aku kamu. Jia Panjang. Berani melakukan ini di depanku? Kamu satu-satunya yang main-main. Sebelum kau mati, izinkan aku menjelaskan kau tak bisa menarik guntur surgawi karena itu jalan surga. Kau harus mengaku setara dengan surga atau menentang surga menghadapi hukuman. Nah, bukankah itu jalan surga? Bukankah itu melawan surga? Aku, Jia Long, bersumpah akan menghormati orang tua, menyayangi orang muda dan tidak akan memukul mereka. Persetan dengan pamanmu yang keenam, teh hijau tua, lampu dinding tua. Aku sudah menoleransimu lebih dari 40 episode. Kamu tidak biarkan aku hidup. Kamu juga jangan hidup. Tante. Kenapa kamu berbaring di lantai? Lantai dingin, ayo bangun cepat. Maaf. Ayo, berdiri tegak. Iya. Pergi kamu. Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Jia Long. Gagal memanggil petir, menyalahkan ibuku. Aku Zhang Bufan, akan menegakkan keadilan, mempertunjukkan seni petir terbaik dari Kunlun. Kakak Bufan, seni petirnya sudah mahir. Bahkan bisa memanggil petir ungu, yang hanya di bawah petir hitam. Ini petir hitam. Level tertinggi seni petir. Tidak mungkin. Aku sudah berlatih bertahun-tahun, dan hanya bisa memanggil petir ungu. Mengapa dia bisa memanggil petir hitam? Luar biasa. Tidak menyangka, kamu melengkapi jurus dan membantu meningkatkan kekuatan, bahkan memanggil kilat hitam untuk menyelesaikan ujian. Terima kasih. Tak bisa membalas. Setelah 1 batang dupa, alat yang bisa mengintip ingatan akan segera selesai. Jia Long. Dendam masa lalu. Hari ini semua akan diselesaikan. Hahaha. Aku bilang, putraku memang hebat. Kilat hitam, bukan hanya putri kudus dari Kunlun, tapi juga leluhur pendiri. Tidak ada yang bisa memanggil petir hitam. Dia. Hanya seorang bajingan berbaju serigala. Salam kepada sang putri suci. Jia Long, tidak menyangka ya, aku masih hidup. Selamat atas keberlangsungan hidup. Kamu.
Dulu meracuniku, sekarang tidak bertemu. Tapi, jadi apa? Kamu menyakiti keluargaku. Ini. Jiang Li. Kakek, kenapa Anda belum meninggal? Xiaomeng. Kakek hidup di waktu yang tidak tepat. Harusnya tidak, setelah terlahir kembali, aku belum bertemu Jialong, tapi penghinaan terhadap Jiang Li adalah fakta tak terbantahkan. Bagus, Jialong menyembunyikan dalam. Tapi nanti saat alat utama kehidupanku, Keluar. aku membuat seluruh dunia melihat. Benar-benar kakakku. Itu tidak penting, perlu ingat. Hari ini kakak mendukungmu, Jialong gak akan bisa menyakitimu. Kamu ngomong apa sih? Jialong gak menyakitiku kok. Anak bodoh, sampai sekarang masih ragu-ragu. Orang biasa kayak kamu gak tahu kekuatanku sekarang. Jialong. Hari ini, aku akan membeberkan kejahatanmu. Ah, Lu Ruyan. Wajah sebenarnya dari si bajingan ini. Hari ini, aku mempertaruhkan kesucian adikku. Untuk mengungkap sifat asli bajingan ini. wanita, aku punya 4 aturan tidur. Aku tidak tidur dengan yang pakai stocking hitam, karena aku baik. Hebat kamu, Jiang Li. Kamu menipu aku dengan mengatakan kamu Apa pedulimu? Aku memang hamil. Jialong melihatku sekali, aku langsung hamil. Setiap orang berbeda. Selesai. Bagaimana pemuda liar ini menahan godaan? Di kehidupan sebelumnya, dia dalang yang menyebabkan Di kehidupan ini, aku pasti akan menuntut balas terhadap engkau, binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Benar sekali. Nak bijak, kamu bantu resusitasi jantung dan sirkulasi darah. Tubuh saya sehat. Kamu juga sembuhkan penyakit tulang leher saya yang puluhan tahun. Tidak hanya tidak melukai kakek, tetapi juga menyelamatkan kakek. Meng, ada apa? Kamu bertekad membalas dendam dan berlatih keras. Namun, penyebabnya adalah Jialong dari kehidupan sebelumnya. Jialong kehidupan ini Anakku, apakah kamu salah paham dengan Jialong? Selain merusak Kunlun Tian Mu. Anak ini tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Benar, kakak Jiang. Artefaknya Kunlun yang diwariskan dirusak setelah meninggalkan tulisan emas. Muzu terbesar Kunlun. Yalan besar tanpa usaha, hati kosong ditinggalkan oleh Jialong. Bagaimana dengan Kakek. tangan? Itu hanya kebetulan saja. Lalu, bagaimana? Jialong menyelamatkan kakekku. Bantulah aku dengan ilmu Kun. Ini juga Jialong. Bahkan saat menghadapi ujian, itu juga Jialong. Aku ingin membunuhnya. Ada apa ini? Semua ini dilakukan oleh tokoh utama. Tapi semua disalahkan padaku. Apa aku adalah? Jialong. Kau hanya beruntung dengan Black Lightning hari ini. Aku tunjukkan padamu. Thunder Palm asli dari Kunlun. tak biasa, tunggu 7 tahun. Ada salah paham di Salah paham apaan? Hari ini pasti akan membunuh bajingan ini. Jialong. Kau rombak ilmu Kunlunku. Menjadikan buruk lebih buruk. Hari ini, aku akan memberitahumu, apa itu peti. Tokoh utama. Anakku. Anak. Aku sudah bilang. Aku tokoh utama. Hebat, Jialong, aku sudah bilang kamu itu orang suci. Jadi, kapan kamu mau menikahiku? menikahimu, kamu yang menikahi aku. Kenapa menikah denganmu? Harusnya menikah denganku. Jialong. janji pernikahan di kehidupan sebelumnya kapan dijalankan? Apa yang sedang terjadi? Tolong, aku bukan tokoh utama, oke? Selamat kepada host, misi bertahan hidup berhasil diselesaikan. Système Akan Membrianda Adia.